sebenarnya saya mau share sedikit juga nih. Bagus. Pengalaman saya kerja di rumah sakit bagian kulit dan kelamin. Ketemu banyak anak muda. Tenang dulu. Dengar. Anak muda dengan penyakit kelamin gitu. Semakin kesini makin banyak ya. Dari pengalaman di poli itu pas ngadepin pasien, kan pas tulisan ada di statusnya belum nikah gitu ya. Jadi keluhan wanita bisa datang keputihan, kalau cowok sakit kencing. Kalau kita lagi tanya sudah pernah melakukan hubungan seks, dari pertanyaan itu selalu mereka jawabnya enggak. Jadi kesimpulan tadi setelah ditanya-tanya lagi ternyata dengan pacar begini, begini gitu. Jadi saya menarik kesimpulan sendiri kalau hubungan seks buat anak muda itu hanya sebatas penetrasi. Jadi yang penisnya cowoknya dimasukkan ke vagina wanitanya, itu baru hubungan seks. Tapi dari proses yang yang kita bilang apa istilah, ada foreplay yang saling memegang, sentuhan-sentuhan, ciuman segala macam, itu buat mereka nggak ada hubungan, itu bukan hubungan seks. Padahal sebenarnya kalau setahu saya hubungan seks itu bukan cuma satu poin ini, tapi satu proses ya. Itu yang kadang-kadang di anak muda, enggak kok, aku pacaran cuma gitu aja, pegang-pegang aja. Padahal itu semua mengarah ke sana. Mungkin kalau dia bisa nambahin menjelaskan mengenai batasan itu sendiri bagaimana nih buat kita anak muda, kalau kita di sini nggak bisa gitu. Dengar baik-baik. Ya. Direkam baik. Iya, direkam itu. Dengar. Di dalam bahasa Alkitab itu ada dua kata, percabulan dan perzinahan. Ya, dokter kita sudah menerangkan kalau perzinahan itu sudah penetrasi, jadi sudah masuk. Kalau percabulan itu belum. Ya, istilah Inggrisnya petting. Itu kata itu ya. Kenapa ada kata petting? Ada kata pet. Pet itu anak anjing, anak kucing, itu pet. Nah, kenapa orang Inggris yang berbahasa Inggris menggunakan kata petting? Karena kalau kita lihat ya, sesama anak kucing, anak anjing, anak harimau, pettingnya tahu? Gulut begitu. Nah, itu petting. Nah, dari kata petting saja itu sudah penghinaan luar biasa. Kita ini anak orang, bukan anak anjing, goblok. Dan betul tidak? Saya ulangi lagi. Kita ini anak orang, bukan anak anjing, goblok. Gitu loh. Kenapa kita anak orang di anak anjing kan? Ya karena kelakuan kita yang sudah kayak anak anjing, betul? Iya. Betul. Jadi buat firman Tuhan, buat Tuhan kita, walaupun tidak ada penetrasi, tapi kalau sudah percabulan itu sudah sama. Dan Alkitab lagi hebat. Di dalam Alkitab ada dua kata penting, kasih dan cinta, agape dan eros. Itu dibedakan betul. Selama pacaran hanya boleh pakai agape, eros hanya boleh dipakai setelah jadi papa mama, diberkati tadi. Dan Tuhan memberkati mereka lalu berfirman. Nah, di situ baru eros itu ada. Kenapa? Karena untuk suami istri diperlukan kasih eros. Bahasa Indonesia namanya cinta. Jadi kasih dengan cinta itu beda. Kita nggak boleh samakan. Jadi waktu masih pacaran hanya boleh kasih. Ya, tidak akan ada orang yang dicium nggak terangsang kecuali mencium mayat. Dengar baik-baik. Oke? Nah, maka itu bagi yang sedang pacaran pun tidak ada ciuman, nggak ada. Karena apa? Itu akan menghasilkan eros. Dan korbannya pasti perempuan lagi. Ingat itu Pak. Begitu saya kalau mengajar soal pacaran, ciuman tidak boleh, gandengan tangan pun tidak boleh. Kecuali pacarmu nenek, gandenglah dia. Ya serius. Dengar tuh baik-baik. Lo kenapa begitu? Dengar dulu saya ngomong. Dengar ya. Orang yang sedang jatuh cinta itu 10 jari tangannya itu voltnya 240.000. Serius. Maka itu
cuma itu sama. Kalau potong bukan dirantai tangannya. Nanti waktu mau menikah pakai tangan palsu, dah itu aja. Sama sombong. Oke, dengerin. Karena apa? Kalau orang itu sudah pernah melakukan pegangan tangan, nggak akan puas. Ngerti nggak kata ini? Nggak akan puas. Lama-lama juga bosan megangi tangan terus. Nah itu jahatnya. Kalau sudah mulai pegangan tangan, pasti akan mengarah pegangan yang lain. Maka itu satu kali dalam diskusi, ya tapi om, kalau nyebrang jalan gimana? Itu muncul tadi itu. Ya kalau pacarmu nenek, gandeng lah. Kalau dia belum nenek, suruh lari sendiri. Serius. Begitu pula ciuman, tidak, saudara. Itu hanya milik suami istri. Ingat itu baik. Oke, suatu kali ada anak muda yang ngotot, ya tapi om, bikin luas macam-macam. Saya bilang Roh Kudus beri saya hikmat, buat dia KO sekarang ini. Akhirnya Tuhan tunjukkan, dengarin baik-baik. Kalau kalian bisa jawab, lurus. Awas nggak bisa jawab. Mana lebih bersih, pantat atau mulut? Coba jawab. Pantat atau mulut lebih bersih? Kenapa? Pintar kalian. Serius itu. Dengerin. Iya toh? Mengapa gigi kita perlu digosok minimal 3 kali sehari? Minimal. Kenapa kita nggak ada yang bersihkan pantat? Mesti disikat pantat, nggak ada. Ngerti ya kebenaran itu? Jadi mulut itu jauh lebih kotor daripada pantat. Tahu tidak? Maka itu ingat ini, supaya nggak ada percabulan. Jadi tidak boleh ada itu. Ngeri saudara, akibat itu mengerikan saudara. Jadi seks itu hanya untuk suami istri, nggak boleh untuk yang lain. Jelas? Jangan ada percabulan. Kalau suami istri boleh. Oke, jelas? Bu dokter, yang lain ada lagi seorang? Ya, mana mic yang tolong kasih. Jangan ribut, ayo. Kalau saya sih ada 2 hal, 1 pertanyaan, terus yang kedua cukup berbagi pada adik-adik semua. Betul sekali, saya pinjam kata Pak Biden itu ngomong goblok. Kalau kalian melakukan seks di luar nikah, kalian jadi goblok. Itu terjadi pada saya. Saya bersaksi, ini kesaksian buat kalian supaya kalian juga pegang. Saya jatuh bangun gagal dalam karir dan segala macam itu gara-gara seks di luar nikah. Itu yang bikin saya gagal sampai akhirnya saya tidak bisa. Wah, pokoknya apapun yang saya buat, kalau kita bilang apapun yang kamu buat berhasil, kalau nggak apapun yang kamu buat goblok. Benar habis saya nggak bisa. Saya tampil di TV gitu, eksis nomor. Saya muncul di TV gitu, dikenal banyak orang. Tapi karena apa? Karena kalau waktu saya jatuh dalam seks, job-job itu yang sudah menunggu gitu ya, itu ngantri. Ada ini, ada iklan ini, ada ini. Saya jatuh dalam dosa saya, itu bisa hilang dalam tempo setengah jam. Sorry, goblok. Sorry, nggak bisa nih, ada ini. Pokoknya ada alasan gitu. Baru ingat, kenapa apa yang salah? Oh, goblok, seks. Benar, itu yang jadi karena itu akan membuat hidup kalian hancur. Benar. Tapi bersyukurlah saya diselamatkan. Amin. Ini yang saya pegang, maksud saya buat laki-laki khususnya, stop jadi cowok goblok. Kalau udah tahu nggak kuat, kawin, nikah. Benar. Saya sadar diri saya nggak kuat gitu loh. Saya sadar bahwa saya kelemahannya di seks. Akhirnya saya bilang satu-satunya jalan supaya saya bisa bertobat, saya harus menikah. Dan puji Tuhan, saya berdoa, Tuhan waktu saya ada keputusan Tuhan, saya mau berhenti, saya bertobat, Tuhan kasih jodoh, langsung nikah gitu loh. Nah, yang saya pengen itu sharing, jadi pertanyaan buat saya.
Ini kan tadi berbicara masa lalu, masa lalu. Ini bagaimana? Misalkan kayak saya gitu. Saya ini brengsek dulunya, suka tidur dengan sembarang, meniduri banyak wanita gitu segala. Tapi saya bukan playboy. Ya. Saya bukan playboy, goblok. Saya masa lalunya gitu. Itu terus ketemu dengan istri yang itu jadi korban kegoblokan laki-laki, dan itu saya menikah dengan dia gitu, dan kita fair dari awal dan kita jujur, kita sama-sama, saya nggak berjaga, dia nggak perawat, kita menikah dan dipulihkan. Nah, cuman kadang-kadang yang jadi permasalahan ini, yang menjadi pertanyaan saya, apakah dengan kita saling mengasihi, saling cinta dan perhatian dan segala macam, apakah masa lalu itu bisa hilang begitu aja gitu, tanpa harus pemberesan dengan masa lalu yang seperti Pak Biden bilang tadi, kita nggak perlu cari mantan gitu, karena kalau cari mereka pasti ngejar saya lagi gitu. Jadi saya langsung bilang, ya benar, apakah dengan cara saling mengasihi, saya sayangi istri saya istri saya terus, sama ya itu tadi, kalau mungkin kita nggak bisa ngejar mantan, saya akan menjaga adik-adik semua. Saya tahu maksudnya, bukan kerja dalam arti mau dinikahin tidak, ya kan jadi keroyok dia itu nanti. Keroyok. Jadi gini, pertanyaannya tergantung masing-masing pribadi. Ya, ada pribadi yang lukanya itu sedikit tapi sulit sembuh karena memang dia itu terlalu perasa. Ya, jadi nggak bisa diberi batasan. Oh, cukup begini enggak. Jadi masing-masing. Kalau misalnya seorang istri itu gampang dipulihkan, dia sudah punya suami yang baik dan bisa sembuh, ya oke. Tapi kalau sampai, ya maka itu harus jujur, si istri harus jujur. Karena nggak rasa trauma atau takut itu, walaupun terhadap suaminya sendiri. Kalau masih ada, berarti dia belum sembuh. Nah itu kita mesti cari cara yang lain, bagaimana terapinya. Bisa datang pada Roh Kudus, pada hamba Tuhan, atau kalau nggak bisa, datang pada psikiater. Cari psikiater yang Kristen. Jelas ya, jadi masing-masing orang kasusnya beda-beda. Oke, seorang lagi? Ada? Oke, ya silakan. Jadi gini, mau nanya sih sebenarnya kok waktu SMP atau SMA gitu ya, dapat pelajaran tentang pacaran, dan itu sampai sekarang definisi pacaran itu masih saya ingat. Proses untuk mengenal latar belakang masing-masingnya antara pria dan wanita sebelum masuk ke dalam tahap pernikahan. Sebenarnya memang pacaran memang tahap mengenal latar belakang masing-masing. Satu statementnya membuat saya bingung gitu. Dan proses pacaran merupakan tahap yang sakral. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, kayak mana kalau misalnya orang-orang yang gitu pegangan tangan juga punten gitu ya. Tapi kalau saya kayak gitu, apakah yang pasangan muda itu melanggar tahap sakral tersebut atau gimana? Dan kalau misalnya untuk pacaran itu baiknya kapan sih? Terima kasih. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, kata sakral saya setuju sekali. Maka itu dalam Kristen, satu-satunya pernikahan di seluruh dunia dalam semua agama hanya Kristen yang ada kata kudus. Peneguhan pemberkatan nikah kudus. Di agama apa saja nggak ada kata kudus. Nah, kata sakral itu adalah suci. Maka itu kalau pernikahan yang tidak suci, itu berarti sudah melanggar kekudusannya, hubungan seks sebelum pernikahan. Itu jadi nggak kudus. Maka itu supaya tidak ada pelanggaran, jangan menimbulkan rangsangan. Itu yang perlu dijaga selama pacaran. Usahakan jangan menimbulkan rangsangan. Hati-hati betul untuk itu. Walaupun ini sulit, tapi percayalah pasti bisa. Oke? Jadi jaga diri kalian semua. Nah, cara menjaga begini. Roh Kudus saya kagum, dia memberi hikmat kepada saya. Kepada anak-anak laki,
hormatilah pacarmu sebagai calon ibu buat anak-anakku. Buat cewek, hormatilah cowokmu sebagai calon ayah untuk anak-anak. Kalau konotasi ini ada di benak anak-anak muda, maaf, begitu kurang aja kamu memperkosa ibu dari anak-anakmu sendiri. Betul nggak kata-kata itu? Nggak mungkin. Kalau di benak kalian semua ada kata calon ibu untuk anak-anakku, calon ayah untuk anak-anakku, pasti kalian akan jaga itu baik-baik. Nggak akan kalian rusak diri sendiri. Ya, jadi pakai konsep itu. Kapan seorang boleh menikah? Di Alkitab nggak ada ayat yang jelas tentang umur. Tapi dua contoh yang kita bisa ambil. Satu Adam, dua Yusuf. Kalau kita buka Alkitab, dua-dua di kitab Kejadian, Adam di Kejadian pasal yang kedua, Yusuf di Kejadian pasal 41. Kapan Adam menikah? Bukan karena umurnya. Kebetulan kalau Yusuf ada umurnya 30 tahun. Tapi itu bukan patokan. Ya, Adam dan Yusuf itu dinikahkan setelah konsep ini. Di mata Tuhan, mereka dua sudah bisa bertanggung jawab. Dari mana kita tahu? Lihat ayatnya nanti ya. Kapan Adam dinikahkan? Ketika dia sudah selesai tugas yang Tuhan berikan. Kelola taman, beri nama semua binatang. Betul tidak? Setelah itu dia baru nikah. Nah, jadi tanggung jawabnya sudah terjadi. Yusuf, kapan dinikahkan? Setelah visi hidupnya terpenuhi. Engkau jadi raja. Dan terjadi. Begitu visi terjadi, hidupnya bisa bertanggung jawab, maka dia menikah. Kebetulan umurnya 30. Tanya para psikolog, saya heran. Maka itu Alkitab itu luar biasa. Saudara, sejak zaman dulu sampai sekarang ini, semua psikolog itu memberi batas umur seorang yang disebut mature atau matang atau dewasa, itu umur 30. Dan ternyata Alkitab menyebut Yusuf umur 30, Daud umur 30, Yesus umur 30. Waktu mereka mulai semua dalam hidupnya itu. Jadi sebelum 30 kalian masih kecebong. Tahu cebong? Anak kodok itu. Oke, lanjut lagi. Nah, lalu Tuhan Yesus ngajar gini, dengar ya. Tuhan Yesus ngajar, belajarlah dari burung. Dengar, itu luar biasa. Nah, apa yang kita pelajari dari burung? Ternyata sama, tanggung jawabnya. Hebat burung itu. Burung, tidak ada seekor burung pun segoblok apa burung itu kawin sebelum buat sarang. Nggak mungkin. Katakan amin. Burung itu luar biasa. Maka itu lihat mereka buat sarang dulu, baru mulai kawin dan bertelur. Maka itu kalau ini biasanya laki-laki ya, ini walaupun nggak ada aja burung laki, nggak ada, memang biasa begitu. Burung jantan bertanggung jawab, buat sarang. Maka itu cewek-cewek didekati cowok, tanya, sudah siap-siap punya rumah atau tidak? Nah mas, nah, belum, rumah papaku, jangan mau kawin, ngapain di rumah mertua? Oke, harus itu, harus mikir. Itu luar biasa konsep burung ini tadi. Oke, jadi tanggung jawab. Kalau saya balik dalam istilah Indonesia, dengar, kalau ada laki-laki nggak bisa bertanggung jawab, berarti dia baru bisa jawab.